Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nurul Hanifah dari kelas B Psikologi Angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit pematerian mengenai Al-Qalbu, di mana ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran dan Ilmu Jiwa. Al-Ghazali menjelaskan bahwa keinginan atau kecenderungan kita muncul dalam ambang kesadaran. Menurut Hakim Tirmizi, kesadaran atau hati tersebut berasal dari akal pikiran kita. Sehingga hati merupakan bagian dari tubuh kita yang memiliki posisi terdalam. Fungsi utama dari kolbun adalah sebagai alat untuk memahami realitas kehidupan dan nilai-nilai. Kolbun secara sadar dapat memutuskan kita untuk melakukan sesuatu atau menolak melakukan sesuatu tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya bahwa di dada manusia itu ada segumpal darah. Jika dia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan jika dia buruk, maka buruk pula lah manusia itu. Dari sabda tersebut dapat kita simpulkan bahwa hati sangat menentukan tindakan kita. Apabila yang di dalam hati ini baik, maka perilaku yang akan dimunculkan oleh tubuh kita akan baik pula. Dan sebaliknya, apabila di dalam hati kita ini buruk, maka perilaku yang akan dimunculkan adalah perilaku yang buruk pula. Tetapi bukan berarti manusia itu akan terus mengikuti hatinya, karena Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Sehingga jika saat ini kita memiliki hati yang buruk, jangan khawatir dan tetaplah berdoa kepada Allah, karena Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Di dalam hati manusia terdapat 4 ruangan. Yang pertama, ruangan yang berhubungan dengan keinginan, seperti halnya keinginan duniawi. Kita ingin menjadi terkenal, kita ingin menjadi kaya, kita ingin berkuasa, itu semuanya berhubungan dengan ruang keinginan. Yang kedua, berhubungan dengan rasa takut. Kita takut mati, kita takut menjadi orang yang tidak berguna, kita takut menjadi beban orang lain, itu semuanya berada di dalam ruang ketakutan. Yang ketiga, berhubungan dengan penyakit hati, misalnya musyrik, iri hati, dengki, hasad, dan lain sebagainya. Dan ruang yang terakhir atau ruang yang keempat, berhubungan dengan kekuatan hati, seperti jujur, rasa syukur, sabar, ikhlas, amanah, dan lain sebagainya. Hati juga menjadi bagian yang terpenting dalam tubuh manusia, karena ia berfungsi di dunia sampai di akhirat kelak. Apabila alat indera yang lain seperti mata, telinga, dia berfungsi untuk di dunia saja, dan ketika kita meninggal dan memasuki alam barzah, mereka sudah tidak berfungsi lagi. Sedangkan hati, ia akan terus berfungsi sampai di alam barzah nanti, karena hatilah yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atau semua pertanggungjawaban yang perlu dipertanggungjawabkan oleh manusia. Hati yang jernih dan bersih akan membawa kita kepada kesenangan, akan membawa kita kepada kehidupan yang sejahtera di alam nanti di sisi Allah. Sedangkan hati yang busuk dan penuh penyakit akan membawa kita kepada kesengsaraan yang abadi di alam sana. Orang yang hatinya busuk atau kotor dan penuh penyakit akan merasakan akibat kekotoran hatinya itu kelak di akhirat nanti, sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 10, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Sifat dari kolbun sendiri ada 2. Yang pertama sifat positif, yang kedua adalah sifat negatif. Sifat positif akan tampil sebagai individu dengan sehat mentalnya, sedangkan hati yang negatif akan muncul sebagai individu yang memiliki gangguan mental. Ditandai dengan hati yang keras, hati yang tidak mau menerima kebenaran, dan hati yang menjadi tertutup.
Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita menjadi manusia, hendaklah menjadi manusia yang dapat menjaga hati kita. Sehingga apabila kita memiliki hati yang positif, maka hati tersebut dapat mengarahkan kita pula mengeluarkan atau melakukan perilaku yang positif pula. Pun sebaliknya, ketika kita memiliki hati yang negatif, maka hati tersebut akan memunculkan sifat yang negatif pula dalam diri kita. Namun, Allah juga menjelaskan bahwa hati manusia ini memang berubah-ubah. Ada kalanya kita mampu berbuat baik, dan ada kalanya pula kita berbuat negatif. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan sekarang, hendaklah terus berdoa kepada Allah bahwasannya semoga kita dapat mengembalikan hati kita menjadi bersih kembali, bahwasanya Allah dapat membolak-balikkan hati kita menjadi bersih kembali, sehingga apapun yang kita lakukan akan menjadi nilai ibadah bagi diri kita dan akan menuntun kita menuju jalannya. Mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai kolbun dari saya. Mohon maaf karena masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.